Baiklah pemirsa, pagi ini kita berbincang-bincang dengan Haji Mulkan Nasution, Ketua Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Saya ingin menanyakan kepada beliau tentang sikap Wasliyah menghadapi pilkada serentak tahun ini. Selama ini Al-Wasliyah secara organisasi sering mendukung calon-calon pilkada dan kemudian berhasil menduduki jabatan tersebut. Tetapi apakah ada manfaat bagi Al-Wasliyah? Karena jika tidak ada manfaat yang besar, sedangkan dalam proses pemilihan itu sering terjadi perpecahan di antara warga Wasliyah dalam menentukan pilihannya. Jika tidak ada manfaat yang lebih besar, maka mudaratnya lebih baik dihindari. Ya. Bagaimana pendapat Pak Haji? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Waduh. Pilkada atau pemilihan kepala daerah sebetulnya mekanismenya itu saja gitu ya, sudah rutin bagi warga, bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi umat, dan bagi Al-Wasliyah. Kenapa? Karena baru saja kita selesai pemilu presiden. Jadi tidak jauh bedanya gitu. Bagi Al-Wasliyah itu sudah terlatih betul untuk berdemokrasi itu. Dan memang umat Al-Wasliyah sendiri khususnya itu dilatih. Sejak lahirnya Al-Wasliyah itu sendiri sudah terlatih itu oleh para ulama-ulama, tokoh-tokoh intelektual, besar tokoh-tokoh kita Al-Wasliyah ya. Tetapi yang menarik dari pertanyaan itu, setelah Al-Wasliyah memainkan peranannya, ini kan jadi pertanyaan, apa sih kalau istilah gamblangnya gitu, what next kan gitu kan? Setelah itu apa untuk Al-Wasliyah itu? Jadi bagi Al-Wasliyah sebetulnya sebagai ormas Islam terbesar ketiga di Republik ini, khusus wilayah-wilayah tertentu, ya kan? Kalau NU misalnya Jawa Timur, yes, oke. Toh Muhammadiyah Jawa Tengah, Al-Wasliyah Sumatera Utara. Nah, ini bagi Al-Wasliyah sebetulnya memberikan menjadi penentu. Katakanlah untuk kemenangan seseorang kandidat itu Al-Wasliyah itu bisa menjadi penentu. Kenapa? Karena sejak lahirnya 1930, ya kan, keterlibatannya dalam pemilu 55 itu umat Al-Wasliyah sangat berperan aktif dan menjadi penentu dalam wadah partai keislaman ketika itu. Nah, bagi Al-Wasliyah dengan pengalaman itu, ya, banyak gubernur, bupati yang kita pilih, ya, tapi silaturahminya setelah itu tidak ada lagi tidak ada lagi yang bisa dirasakan lah, katakan begitu ya, kepada umat Al-Wasliyah itu dari orang-orang yang terpilih. Salah satu keputusan Rakernas, Rapat Kerja Nasional Al-Wasliyah yang kita laksanakan di Yogyakarta, itu menggariskan setiap warga Al-Wasliyah ya, wajib mendukung dan memilih kader-kader Al-Wasliyah yang maju sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Nah sekarang kalau pilkada ini kan eksekutif, kita belum tahu ada tidak kader Al-Wasliyah yang maju.
kalau ada kader Al-Wasliyah yang maju, ini keputusan ini masih tetap relevan dan tetap berlaku dan diberlakukan. Jadi warga Al-Wasliyah itu dimanapun dia itu, dimana ada calonnya benar-benar kader Wasliyah, bukan kader apa namanya itu, daun pohon labu gitu ya, menjalar menentu saja kemana, kalau Jepang kalau gitu, Jepang aja, ya kan, penumpang sebentar gitu ya, bukan begitu. Tapi memang dia jelas kadernya itu, ya kan, sebagai kader Al-Wasliyah benar-benar. Itu kita harus all out mendukung itu, harus all out, dan wajib bagi Al-Wasliyah. Kenapa? Kepentingannya di sana Al-Wasliyah ini harus dibangun. Wasliyah ini aset bangsa, aset negara, aset umat Islam yang harus dibangun. Oleh karena itu siapapun misalnya yang didukung dan dimenangkan oleh Al-Wasliyah, dia harus punya kepedulian betul-betul yang sungguh-sungguh kepada perkembangan kemajuan Al-Wasliyah itu. Al-Wasliyah ini kan banyak pekerjaannya di Republik ini, bidang pendidikan, bidang dakwah, amal sosial, ekonomi umat. Nah, kan gitu. Nah, jadi ini penting. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita belum memberikan garis keputusan untuk pilkada ya, sebentar lagi nih, ya kan? Beberapa bulan lagi akan main ini. Nah, ya tidak boleh pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan wilayah Al-Wasliyah di seluruh Indonesia belum boleh memberikan dukungan kepada siapapun sebelum ada garis yang ditegaskan oleh pengurus besar Al-Wasliyah. Karena kita harus satu komando, satu garis. Nah, jadi ini menjadi penting diingat oleh seluruh warga Al-Wasliyah. Kita tidak mau perhelatan itu justru membawa malapetaka bagi Al-Wasliyah. Kita nggak mau. Khususnya kepada umat, kepada calon pun kita nggak mau tuh. Kita tidak mau apa namanya itu, tidak punya portofolionya apa, komitmennya itu apa. Bukan komitmen untuk pribadi, bukan. Dari si calon itu bukan. Tapi harus mampu dia melihat Al-Wasliyah lebih dari 20 juta umat Al-Wasliyah. Mau diapakan ini? Kemarin partisipasi kita kepada Pilpres itu, jelas. Tidak ada yang golput umat Al-Wasliyah. Kita anjurkan harus gunakan hak pilih karena di situ menentukan nasib. Tapi setelah itu apa? Nggak ada, presiden pun nggak peduli. Nggak dapat apa-apa Al-Wasliyah. Itu kan satu hal yang tidak masuk dalam logika apapun. Memang Al-Wasliyah bukan partai politik, tapi umat-umatnya cerdas berpolitik dan partisipasi. Nah itu betul lah yang perlu ke depan ini menjadi perhatian para pimpinan-pimpinan Al-Wasliyah khususnya. Jangan lompat sendiri, jangan bersilat di lapangan sendiri, jangan main bola sendiri. Tim yang bekerja. Nah, calon-calon itu pun berkali pikir mendekat ke Al-Wasliyah, dan tidak boleh dipasang baliho di kantor Al-Wasliyah, baliho si calon tidak boleh. Ada radius itu, peraturannya ada juga. Nggak boleh itu. Dulu kan ada pengalaman kita ditempel di kantor-kantor terhadap salah satu calon gitu. Itu tidak dibenarkan lagi. Ada aturannya, radiusnya yang mengatur itu. Nah, sehingga benar-benar Al-Wasliyah itu sebagai wasal, perekat umat. Tapi bukan berarti dia menjauhkan diri dari perhelatan percaturan politik, tidak begitu yang dimaksud. Itu sementara ya. Baiklah.